Halo teman-teman semua, di video kali ini saya mau coba jelasin konsep yang banyak teman-teman bingung di Nintendo Switch yang custom firmware ya, yang CFW. Yaitu bedanya OFW, CFW, Sysnan, Emunan, Dual Boot, dan seputar itulah. Oke, jadi di sini saya mau jelasin, saya pakai kertas dulu ya, kita jelasin gini ya sama-sama ya, pikirin dulu. Jadi teman-teman yang harus tahu, kita harus tahu pengertiannya dulu. Sorry nih kalau tulisannya agak jelek ya, bear with me. Jadi yang pertama itu ada OFW sama CFW. Oke, OFW ini artinya maksudnya original firmware. Oke, kalau CFW ini maksudnya custom firmware ya, atau sudah dimodif. Ini dulu. Jadi OFW CFW ini menjelaskan tentang status firmware-nya. Kalau OFW ini maksudnya firmware yang original bawaan dari pabrikan. Jadi dalam hal ini Nintendo ya, gitu. Sedangkan di CFW, jadi firmware bawaan tadi itu sudah kita modif, ditambahin beberapa hal yang tidak seperti OFW. Jadi entah ada apanya yang pasti diganti yang tidak seperti OFW ya. Jadi sampai sini dulu. Jadi OFW CFW ini menjelaskan tentang status firmware-nya, asli, bawaan pabrik, atau sudah dimodif. Oke. Nah, yang kedua kita punya namanya kan Sysnan sama Emunan. Ya. Sysnan ini maksudnya sistem NAND. Emunan itu maksudnya emulated NAND. Kalau Sysnan Emunan ini sebenarnya dia lebih menjelaskan tentang di mana tempat firmware ini diinstal. Oke, jadi NAND ini maksudnya flash storage ya. Anggap aja kalau Sysnan Emunan ini internal storage atau external storage gitu ya. Jadi kalau Sysnan ini yang kalau di V1, V2, Lite itu yang 32 GB, kalau yang di OLED 64 GB. Jadi sistem 6 itu maksudnya yang di internal memory. Oke. Nah, Emunan ini adalah hasil cloningnya Sysnan. Jadi firmware yang ada di Sysnan itu di-cloning ke SD card, jadinya Emunan. Di-cloning dan dijalankan dari sini. Oke. Jadi misalnya teman-teman kalau punya PC Windows, Sysnan ini misalnya kita anggap aja drive C yang Windows ya. Nah, next time kita bootingnya itu dari drive D atau E misalnya, bukan C. Nah, isinya drive C itu bisa tidak sama dengan isi yang drive D atau E. Oke, jadi ini menjelaskan tentang lokasinya, ini menjelaskan tentang status firmware-nya. Nah, dua hal ini serupa tapi tidak sama, gitu ya teman-teman. Nah, OFW sama CFW itu cuma statusnya, Sysnan Emunan itu lokasinya, oke? Nah, jadi Sysnan itu udah pasti OFW misalnya, CFW itu bisa di Sysnan Emunan gitu. Jadi ini hal ini bisa digabung-gabung, oke? Sama ada status satu lagi namanya band atau belum di band, oke? Nah, jelasin ini kita coba pakai diagram ini ya. Jadi pakai kertas lain. Nah, kalau OFW teman-teman itu sudah pasti di Sysnan. Ya kan? Jadi kalau misalnya teman-teman beli Nintendo Switch yang nggak CFW, software itu OFW. Jadi OFW-nya, software OFW ini udah pasti di internal storage gitu. Nah, yang kedua, kan habis itu kan kita modif nih, kita misalnya jadikan softwarenya jadi CFW. CFW-nya ini bisa berjalan di Sysnan atau bisa berjalan di Emunan kalau di clone, oke? Nah, notes ya, kalau Emunan ini sudah pasti 100% CFW. Ya, nggak ada Emunan OFW itu nggak ada. Emunan tuh soalnya pasti di clone. Dan Emunan ini cuma bisa kalau sistemnya di CFW. Oke? Nah, jadi udah tahu ya, jadi ada OFW. OFW jalannya di Sysnan, CFW itu bisa di Sysnan, bisa di Emunan. Nah, satu lagi namanya sudah kena ban atau belum kena ban. Jadi nanti gini, OFW udah pasti di Sysnan ya. Nah, OFW itu statusnya
belum kena ban atau sudah kena ban? Kan ada ya, jadi main OFW itu juga bisa kena ban loh teman-teman. Ya, misalnya mainnya pakai secondary account, pakai kartu kredit yang carding itu, yang sharing account segala macam itu bisa. Ini juga sama. CFW running di Sysnan, ada yang belum kena ban, tapi normalnya kan biasanya pasti kena ban ya kalau di install game. Ada Sysnan yang belum kena ban. Loh kok bisa belum kena ban? Jadi atmosfernya dipakai untuk modif game aja. Jadi cuman customnya OFW saja tanpa menyalahi aturannya si Nintendo. Jadi tidak kena ban atau belum kena ban, ya. Nah, statusnya Emunan ini bisa kena ban atau no ban itu tergantung dari Sysnannya. Oke. Karena statusnya ini di clone. Jadi kalau misalnya Sysnannya ini sudah kena ban, begitu dia clone ke Emunan juga pasti bakalan kena ban. Nah, oke. Jadi kita review lagi teman-teman ya, sampai sini. Ada OFW, sudah pasti di Sysnan, OFW yang belum kena ban sama sudah ban. Jadi OFW ini urusannya cuman sudah kena ban atau belum kena ban. Oke. Kalau CFW bisa running di Sysnan, bisa running juga di Emunan. Dan Sysnan ini juga statusnya ban atau no ban. Ini jadi bedain ya teman-teman ya. Jadi ini firmware-nya, lagi-lagi ya kita tulis di sini. Ini firmware statusnya. Ini lokasinya, lokasi OS. Ini status OS-nya. Jadi korelasinya kayak gini teman-teman ya. Jadi firmware-nya statusnya OFW apa CFW. Terus lokasi installnya itu di mana? Sysnan apa Emunan? Gitu. Nah, terus habis itu OS-nya ini sudah ban apa belum kena ban? Nah, ini bedanya. Oke? Nah, semoga sampai sini teman-teman paham. Nah, terus pertanyaan berikutnya biasanya, Mas, kalau misalnya saya mau dual boot itu gimana ya? Di SD card itu nanti statusnya seperti apa? Nah, ini saya bantu jelasin di sini ya. Nah, kalau misalnya kita dual boot, oke. Nah, ini Nintendo Switch-nya, ya. Berarti kan jalannya ke OFW sama CFW. Oke. Nah, kayak kita tadi bilang ya, OFW itu udah pasti 100% Sysnan. Ya. Nah, kalau mau main OFW yang masih bisa online, berarti harus belum kena ban. Nah, dari Sysnan yang belum kena ban, ini di cloning jadi CFW Emunan. Oke, yang ini Sysnan, yang sini Emunan. Oke, nah di dalam OS ini kan ada diinstal ke internal storage-nya. Ini berarti iya benar, ini internal storage, ini SD card. Oke, ini jalannya di Sysnan. Di dalam ini ada internal memory yang 32 GB tadi. Oke, atau 64 ya. Sama install gamenya di SD card. Ini juga begitu, ada install memori yang di internal sama di SD card. Ini internalnya saya tanda kutip dulu. Oke. Nah, OFW yang belum kena ban, kalau install gamenya di internal sama di SD card, ini tetap masuk ruangannya OFW. Oke. Kalau teman-teman mainnya di Emunan, mau install gamenya di internal storage atau di SD card, ini juga masuk satu ruangan Emunan. Jadi ini OS-nya ya, teman-teman. Nah, jadi biasanya ada pertanyaan tuh kayak gini, Mas, saya itu main di Emunan, berarti apa saya boleh install game itu di internal? Atau orang-orang suka kebalik, Mas, saya itu mainnya di Sysnan loh, berarti kan kalau
kalau saya install di SD card berarti kan internal storage-nya bersih ya gitu. Bukan begitu. Jadi kalau misalnya mainnya sudah di Sysnan ya, terus teman-teman install game bajakan mau di internal storage-nya atau di SD card-nya, tetap aja nanti bakalan kena. Oke. Jadi ini satu kamar ya. Kalau begitu teman-teman booting ke yang belakangnya S atau booting belakang yang OFW ya, firmware install firmware. Jadi apapun yang di-install di internal storage mau di SD card itu juga tetap masuk satu ini ya, OS-nya. Nah, kalau teman-teman main di Emunan, teman-teman mau install gamenya itu di internal storage atau di SD card, itu juga sama saja. Karena internal storage-nya Emunan itu sebenarnya SD card juga. Loh, kok bisa? Kan tadi sistemnya kan di-clone nih kan, jadi OS-nya ini itu di-clone, jadi internal storage-nya ini. Di-clone-nya kemana? Di-clone-nya di dalam SD card. Nah, jadi ada sistem SD card satu yang dijadiin OS. Gitu. Ada sistem SD card-nya, di dalam SD card itu juga masuk di satu SD card itu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman punya satu SD card, yang masuk install gamenya itu, yang makan ini ya, makan kapasitas SD card itu ini. Ini satu ruangan SD card. Ya, jadi yang ini tidak terutak-atik, tapi kalau teman-teman main OFW, installnya masuk juga di SD card. Tapi kalau teman-teman mainnya di Emunan, mau installnya di internalnya atau di SD card-nya, ini tetap juga SD card. Jadi makan ruangannya 3 ini ya. Nah, bedanya, kalau misalnya di CW, nanti dia semuanya masuk di foldernya namanya EmuMMC. Kalau game SD card yang di Sysnan atau di OFW, nanti nama foldernya Nintendo. Nah, jadi teman-teman sering lihat ya, saya buka SD card, terus ada folder, oh ada folder Nintendo nih. Ini isinya adalah data game yang terinstall di SD card waktu teman-teman booting OS ini, OFW atau Sysnan. Nah, di dalam folder EmuMMC itu isi-isi gamenya Emunan yang teman-teman install di SD card sini, atau OS-nya yang internal ini, ya. Ini nanti lebih detail kita bahas di video lain, tapi yang pasti ini ya, masuk ini satu SD card. Yang ini teman-teman nggak bisa sentuh, ini nggak masuk di SD card. Oke, nah teman-teman ada beberapa catatan ya. Sorry, ini 2 boot nih. Nah, kurang lebih kayak gini, jadi kepisah ya. Semoga teman-teman paham. Terus ada beberapa catatan tentang 2 boot yang masih suka bingung. Jadi urutannya bilang banyak yang gini bilangnya, Bang, kalau misalnya nih saya punya CW udah Sysnan ya, terus saya buat Emunan lagi, berarti kan saya nggak bisa kena ban ya gitu maksudnya. Jadi teman-teman ingat ya tadi ya, jadi Emunan itu 100% clone-nya Sysnan. Jadi ceritanya, kalau misalnya Sysnan-nya itu sudah kena ban, Emunannya juga pasti bakalan kena ban. Oke, kalau ban-nya Nintendo Switch, itu ban-nya konsol. Bukan di ban akun. Mungkin kalau platform lain ya, mungkin PlayStation atau Xbox yang di ban itu misalnya akunnya gitu. Kalau di Nintendo Switch yang di ban itu konsolnya. Jadi meskipun akunnya teman-teman ganti, OS-nya itu sudah di blacklist sama si Nintendo. Jadi percuma saja kalau misalnya Sysnan-nya misalnya OFW-nya udah kena ban gitu, terus mau pakai Emunan supaya tidak kena ban itu udah salah sih gitu. Jadi pengertiannya beda ya. Jadi Sysnan-nya itu di-clone persis jadinya Emunan. Nah, misalnya di dalamnya Sysnan ini ya, oke. Terus teman-teman misalnya ada ya di Sysnan itu teman-teman clone di dalamnya ada 8 game. 8 game Sysnan di-clone ke Emunan. Nanti 8 game ini bakalan tetap ikut. Tapi hati-hati, jadi kalau 8 game ini di-install di SD card, ya. Terus teman-teman clone ini ada di Emunan. 8 game ini bakalan tetap nongol, tapi datanya nggak ada. Loh, kenapa?
Soalnya yang ini tadi, data di SD card ini jangan lupa teman-teman, ini masuk di folder Nintendo. Sedangkan yang ini masuk data SD card-nya itu di EMU MMC. Oke, jadi kalau misalnya ini di-clone, kotak-kotak yang muncul di sini, misalnya teman-teman kotak-kotak ini bakalan tetap muncul di emunan. Tapi waktu dimainin nggak ada, soalnya data gamenya yang di SD card ini nggak ikut ke emunan. Jadi kalau misalnya teman-teman ada situasi nge-clone ya, di clone emunan kayak gini, jadi gamenya yang di sini itu bagus dihapus, lalu di-uninstall saja. Atau lebih baik dari awal, ini gamenya udah kosongan, baru teman-teman clone. Oke? Nah, terus gimana Bang supaya bisa caranya dual boot? Nah, dual boot itu alurnya berangkatnya dari switch yang sudah bersih, yang masih bersih, ya. Jadi alurnya yang betul, mau V2 apa V1 segala macam. Jadi yang pasti itu OFW belum ban. Oke, di CFW kan, mau misalnya di soft mode ya, kalau di V1, atau dipasang chip di hard mode ya. Nah, yang soft mode ini jangan lupa cuman bisa di V1. Nah, masalahnya sih kayaknya kalau V1 sekarang ini kayaknya sudah pasti kena ban ya. Soalnya kan cuman beberapa saja V1 yang bisa di soft mode. Setelah itu Nintendo nge-patch, sisanya semuanya harus pakai hard mode. Nah, kalau yang misalnya V1 soft mode ada yang belum kena ban, ini sangat langka sih gitu. Jadi mostly teman-teman jalannya kalau mau masih bersih mungkin harus yang hard mode ya kalau sekarang. Soft mode bukannya nggak bisa, cuman sekarang udah tambah sulit ya. Jadi kita pakai hard mode dulu. Jadi teman-teman misalnya beli switch baru belum di ban, langsung dipasang chip atau dibikin hard mode ya. Habis dipasang chip, teman-teman langsung buat emunannya. Nah, kalau setelah buat emunannya, teman-teman belum ngapa-ngapain, belum misalnya sama sekali belum pasang akun ya, belum pasang akun, belum install game, belum apa-apa, langsung di hard mode, langsung dibuat emunannya, ini benar-benar langsung bisa OFW, CFW. Ini alurnya. Oke, jadi sebenarnya makin baru, makin baik, soalnya makin terjamin ya. Tapi kalau teman-teman sudah make sure, misalnya, lo berarti nggak bisa dong kalau pakai Nintendo Switch yang udah saya mainin, misalnya udah 6 bulan main OFW, belum kena ban ini, nggak kena ban sampai sekarang aman, bisa di CW, tenang aja. Jadi tetap bisa di hard mode, pokoknya yang belum kena ban ini langsung dibuat emunan, baru emunannya ini running CW. Yang tadi belum kena ban, larinya di OFW. Oke? Nah, ini catatan penting ya teman-teman, saya mau ngelurusin. Jadi kalau misalnya teman-teman main pun OFW sama CFW, ini bukan jaminan kalau teman-teman bakalan bebas ban. Oke? Dari awal, namanya main custom firmware, berarti ini menyalahi aturannya OEM. Ya, OEM. Dalam hal ini Nintendo. Dan Nintendo kan kita tahu sendiri ya, aturannya kan keras. Maksudnya dia strict kalau soal kayak gini. Jadi, kalaupun ada yang masih bisa aman, teman-teman nikmati saja. Tapi selalu pahami resikonya kalau sudah main CFW. Ada kemungkinan konsolnya itu tidak bisa main online suatu hari nanti gitu, atau udah pasti kena ban mungkin, kita bilang gitu. Jadi kalau sampai sekarang aman ya nggak apa-apa, tapi pahami ya risikonya kayak gitu. Oke, semoga ini teman-teman jelas ya. Nah, ini sampingin dulu, jadi kita rekap lagi. OFW CFW ini status firmware-nya, sysnan emunan ini lokasinya, ban sama no ban ini statusnya. Oke ya, seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini status firmware-nya, ini lokasinya, OFW, CFW sysnan. Ini statusnya, udah kena ban atau belum. Oke. Nah, terus caranya kita running emunan. Tahu nih, aduh ini aku lagi running emunan apa sysnan. Teman-teman pergi ke setting ya, sistem, terus lihat sistem update-nya. Kalau di belakangnya ada huruf E, nih, jadi kan current firmware 14.21.2 AMS 132
belakangnya ada huruf E. Teman-teman yang penting lihat hurufnya ini ya. Kalau di belakangnya E, itu artinya emunan, stands for emunan ya. Kalau belakangnya huruf S, itu berarti teman-teman lagi running di Sysnal. Kalau tulisannya cuma firmware biasa, itu berarti teman-teman lagi tidak jalankan CFW. Oke? Sekian dulu. Semoga teman-teman paham sama konsep OFW CFW supaya nggak makin bingung. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Ciao.